Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kalau misalnya sering main ke toko buku, salah satu buku yang sering banget orang rekomendasiin adalah Death of Expertise gitu. Sepertinya ini nggak jadi cuman judul buku aja, tapi situasinya relate banget sama masyarakat Indonesia belakangan. Kita bisa track back ke beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu terakhir, kematian kepakaran ini jadi sebuah isu yang lumayan penting buat dibahas gitu ya. Salah satunya adalah waktu ketika almarhumah Lula Lava meninggal, banyak dokter dikatain nggak sepinter itu perkara ngomongin GERD dan juga henti jantung. Terus juga kalau kita ingat setahun ke belakang permasalahan mengenai makan bergizi gratis ketika pakar mempertanyakan soal seberapa banyak gizinya, apakah ini berdampak dan lain-lain, banyak netizen yang mulai memberikan sinden kepada pakar yang dianggap nggak tahu apa-apa. Nah, Death of Expertise ini bakal menjadi topik di Suara Akademia kali ini, Sobat TCID, and for this episode, ini episode yang tayang perdana di bulan Ramadan gitu ya. Kita bakal ngobrol sama editor The Conversation Indonesia dan juga pemret kami gitu. Yang pertama, let me introduce our chief editor / content director, ada Anggi Mariatul Kuptia Lubis. Mbak Anggi, komplit namanya. Boleh nggak namanya disingkat aja Anggi M. Lubis gitu kan, ini privacy ya. Oke. Itu nama adalah doa, jadi ya udah lah, nggak apa-apa lah ya. And also our editor, ada editor politik dan masyarakat, Mbak Nurul Fitri Ramadhani, bisa kita panggil Mbak Vivi. Sup, Mbak Vivi? Halo, namanya Vivi aja. Oh, Vivi aja. Nurul. Oke, nggak mau Nurul, nggak mau Ramadhani ya. Ini kenapa sih editor sama pemret agak absurd, but anyway. First of all, ketika kita ngomongin soal Death of Expertise nih, what comes to your mind sama situasi sekarang? Gue pertama ke Mbak Vivi dulu deh. Ketika lu dengar kata-kata Death of Expertise dan ngelihat situasi masyarakat sekarang, especially di internet gitu, what comes to your mind, Mbak? Jujur, emang ini suatu fenomena yang sudah gue sadari dan di beberapa diskusi juga dengan mahasiswa terutama ya. Itu memang mereka juga sering juga loh nanyain, kok sekarang orang lebih percaya sama pendapat-pendapat POV di medsos ya daripada sama pakarnya gitu kan. Jadi mereka tuh juga ada krisis gitu. Sebenarnya tuh yang benar yang mana sih? Apakah kita harus dengerin expertise atau apa yang viral di medsos gitu kan? Karena kalau di medsos tuh kedengarannya tuh kayak wah banget gak sih? Oh ini kayaknya bener banget nih gitu kan. Tapi menurut pengalaman gue ngobrol dengan beberapa pakar ya, dosen yang pernah menulis di TCID itu, sebenarnya tuh ada dua problem sih di sini itu. Bahwa ini semua memang terjadi. Ini ada dua problem. Yang pertama itu karena adanya arsitektur di media sosialnya gitu. Pertama, ditambah lagi diperparah dengan adanya krisis legitimasi terhadap institusi pengetahuan seperti kampus, lembaga penelitian dan sebagainya. Nah, kalau kita mulai dari infrastruktur media sosial. Jadi kan ada yang namanya itu algoritma ya. Sayangnya algoritma itu tidak mempromosikan apa yang benar. Tidak mempromosikan kebenaran, tapi mempromosikan engagement gitu kan. Jadi apa yang viral, apa yang memang menciptakan ilusi bahwa itu tuh benar gitu. Ilusi expertise itu yang akan mudah dipahami oleh audiens gitu kan. Itu dari sisi infrastruktur media sosial, adanya algoritma. Dan sayangnya aku pernah diskusi sama dosen psikolog. Jadi dia itu pernah menyebut riset dari Dunning-Kruger. Ada Dunning-Kruger itu, kan? Nggak tahu bener apa nggak bacanya ya. Yep. Jadi katanya sih orang itu ketika dia mendengar penjelasan yang menurutnya sounds academic, tapi terus viral gitu. Nah dia tuh ada muncul, dia tuh percaya diri gitu bahwa oh ini tuh bener gitu.
ketika itu provokatif, kemudian disampaikannya dengan lugas, entah itu benar apa enggak, bisa dibuktikan secara ilmiah apa enggak, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini bener nih, kayak gitu. Oke. Itu ada efek seperti itu secara psikologis. Jadi kayak itu biasanya lebih mempan gitu, lebih kena di individu-individu yang pengetahuannya justru terbatas. Ya kayak gini, kita kan masih terbatas ya pengetahuannya ya. Ya. Pengetahuannya yang mungkin lebih dari kita tuh seperti profesor itu ya. Jadi orang-orang kayak kita ini yang mungkin non akademisi itu bisa dibilang adalah orang yang pengetahuannya lebih terbatas. Nah, orang yang pengetahuannya lebih terbatas itu justru lebih percaya diri bahwa mereka tuh tahu gitu. Hanya dengan mereka melihat sesuatu yang viral. Kayak gitu. Entah itu benar apa enggak. Bahkan meskipun disampaikannya bukan oleh pakarnya. Influencer misalnya, Ya. artis gitu kan. Like-nya banyak gitu kan, komennya banyak, itu akan mudah dianggap benar gitu kan. Nah itu yang pertama, itu dari infrastruktur media sosialnya. Ini nggak apa nih, lanjut nih apa mau? Lanjut, aman. Yang kedua itu sayangnya mungkin beberapa tahun ini kita ada krisis ya kepercayaan gitulah terhadap lembaga pengetahuan seperti kampus gitu kan. Kesannya tuh kampus itu cenderung dianggap elitis gitu kan. Kemudian memang dibanding mungkin masa-masa pemerintahan Soeharto gitu ya, reformasi sebelum reformasi itu lebih lambat merespons realitas sosial gitu. Udah gitu kan banyak terkubu-kubu gitu kan. Itu udah rahasia umum lah kampus mana yang mungkin secara statement dan stance-nya itu lebih pro pemerintah misalnya. Gamblang aja ya kita. Ya. Kampus mana yang dekat dengan kekuasaan, kampus mana yang dekat dengan kepentingan tertentu gitu kan, rakyat bisa nilai gitu kan. Kemudian kelompok mahasiswa mana yang dekat dengan kekuasaan, kelompok mahasiswa mana yang benar-benar demo untuk rakyat gitu. Bahkan di lapangan pun itu kan ada kubu-kubunya. Itulah kenapa ada krisis institusi. Sehingga publik itu beralihnya mungkin secara sadar, mereka tuh beralih ke pengetahuan alternatif itu yang sesuai dengan algoritma gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita lihat mendapatkan sesuatu informasi, katakanlah pengetahuan dari algoritma itu kan lebih personal ya, lebih dekat gitu dengan diri kita sendiri. Instead of kita mendengar dari pakarnya gitu kan, atau instead of kita membaca risetnya gitu kan. Jadi secara personal tuh lebih dekat ke masyarakat, apa yang mereka dapat dari internet, seperti itu. Kira-kira seperti dulu sih, itu awalan doang. Awalnya panjang banget ya. Awalnya banyak. But anyway, Mbak Anggi, do you see the same problems atau lu punya opinion yang lain nih soal data of expertise ini? Kurang lebih sama. Tapi ketika kita ngomongin ini juga ya, jadi ngomongin data of expertise, pada akhirnya kan di sini kita merujuk bagaimana orang lebih mudah percaya pada apa yang viral, pada influencer ketimbang orang yang benar-benar pakar. Nah ini jadi ada dua sisi nih, media sosial, ada institusi, ada dua kubu. Kalau tadi Vivi bilang berkubu-kubu, itu betul. Unfortunately di Indonesia, kalau kita ngomongin kampus bereputasi, rata-rata itu adalah kampus negeri, dan otomatis ketika kampus negeri mereka terafiliasi dengan pemerintah in a way or another, dan kita ngomongin pemerintah akhirnya terjerumus ranah politik. Kalau kita ngelihat di timeline gitu, di home kita, di FYP kita ada orang ngomong tapi akan ada pertanyaan kayak, bukannya kampus ini dukung ini, bukannya kampus ini. Jadi ada reputasi yang sebetulnya sangat disayangkan ya, karena reputasi itu nempel mungkin bukan atas keinginan para pakar ini, tapi memang ya ada histori yang mungkin akhirnya dikaitkan dengan mereka. Nah, yang kedua, jangan yang kedua nanti ternyata ada 5 gitu, kan susah ya. Sebenarnya ketika kita ngomongin ini data of expertise, yang muncul di kepala gue adalah bacalah The Conversation Indonesia, enggak gitu, tapi intinya adalah komunikasi sainsnya itu mungkin yang bermasalah. Tapi kalau misalnya seberapa banyak sih gitu dosen jadi influencer, dan apakah mereka mau untuk muncul menjadi influencer? Dan
bisa jadi ketika mereka muncul mereka ngerasa kayak oh gue jadi sama nih sama dia padahal nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya selama itu memang tujuannya adalah mempromosikan kepakaran mereka gitu. Dan lainnya adalah pun mereka mau untuk menyebarkan informasi mohon maaf ya universitas, tapi mereka memang terganjal juga dengan birokrasi di dalam kampus yang berbelit dan bukan kinerja apa sih sebutannya, workload mereka yang memang sangat banyak. Gimana lo mau komunikasi sama masyarakat kalau gue harus mikirin bikin ini dulu, bikin itu dulu yang hubungannya sama sekali mungkin gak ada kaitannya dengan kepakaran mereka, lebih ke birokratis. Jadi ruang ceruk dan kesempatan untuk para expert ini bisa dikenal itu jadi sulit karena udah terkendala dari satu sisi lainnya manusianya sendiri kita memang harus berlatih untuk bicara ke manusia atau menulis. Manusia akan lebih tertarik pada narasi pada akhirnya daripada sekedar statistik, kata, teori gitu. Jadi itu sih susah, algoritmanya juga pasti akan menonjolkan yang udah di like orang belum tentu benar, tapi narasi nyambung sama gua nih, gua like nih, mantap gitu, terus promosi deh kemana-mana. Yang dipakar belum tentu, mungkin mereka cerita statistik, mungkin apakah itu akan di like belum tentu. Otak kita tuh mungkin belum proses sampai secepat itu untuk sekadar scrolling di media sosial and then oke, konten ini bagus tapi gua harus baca infografisnya dulu, mungkin belum tentu bisa. So, is it just because the social media gitu? Jadi, apa ya, depth of expertise ini tuh jadi lebih cepet gitu Bang, lu ngeliatnya? Bisa jadi, tapi gue tetap nggak bisa menyalahkan cuma satu sisi aja sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ada willingness-nya gitu, resources-nya, dan juga dukungan, harusnya nggak kematian pakar tidak akan terjadi secepat ini gitu. Gimana ya? Nggak akan terjadi secepat ini. Harusnya mereka sebenarnya bisa punya suara yang lebih ketika memang mereka dibekali kemampuan memang sosial media ini jangan terlalu kita salahkan ya. Dia bisa jadi kesempatan loh. Kenapa nggak itu dijadikan kesempatan gitu? Mereka dibekali dengan skill yang tepat dan diberi dukungan instead of dikasih beban-beban yang nggak ada kaitannya sama kerjaan mereka. Jadi gue ngerasa ya memang ini sesuatu dua arah. Lo mau nyalain algoritma, pada akhirnya itu kan balik ke netizen sendiri ya untuk nge-like sesuatu dan enggak gitu. Skill set ini juga penting. I see. Nah, kita ngomongin kasus yang sekarang nih gitu. Ke Mbak Anggi lagi gitu ya. Kita kan tahu banget banyak influencer yang nyebar informasi itu nggak ada dasar ilmiahnya. Gue agak track back dengan time span yang agak pendek gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kasusnya Mensreya gitu, ada yang ngaku jadi lawyer dan ketua ormas A, B, C, ditanyain definisi kritik dan hinaan, itu tuh ditanya referensinya di mana. Oh, menurut saya aja, saya sudah cukup cerdas gitu. Inisial FO sih orang itu, nggak perlu disebut. Tapi dia nongol tuh di media gitu ya. Ngomongin isu kesehatan waktu almarhum Maula Lava meninggal juga orang lebih banyak percaya akun anon daripada dokter yang ngomong gitu. Ini tuh kan udah akut nih kejadiannya. Orang yang pakar, let's say di kasus Mensreya, Ferry Amsari didebat kayak gitu. Ini dokter didebat kayak gitu juga. Perlu nggak sih sebenarnya kita tuh ngasih sertifikasi influencer yang beneran ada sertifikasinya gitu buat orang ngomong, karena kan sekarang sertifikasinya nggak ada gitu ya. Cina mau menerapkan itu gitu di bidang-bidang tertentu. Dan apakah itu emang urgent buat kita terapkan gitu di internet zaman sekarang, atau sebenarnya nggak perlu-perlu amat? Sebenarnya yang akan bentrok dengan ini adalah kebebasan berpendapat menurut gue ya. Cuman kalau ditanya apakah perlu, sangat perlu. Cuman pertanyaan berikutnya, emang bisa dieksekusi gitu? Kita mungkin harus ngelihat, karena ini Cina kan baru banget ya menerapkannya. Mungkin kita bisa ngelihat Cina ke depannya akan seperti apa. Tapi ini kenapa perlu? Karena kalau misalnya orang tanpa sertifikasi yang ngomong, itu orang itu bakal katakan gini,
Lo jago membuat narasi gitu. Lo jago membuat narasi, tapi lo tuh sebenarnya nggak punya expertise-nya gitu. Ya. Lo tahu suatu kisah unik gitu dan lo bilang ini gini, ini terbukti. Gue pakai ini nih, ini obat diet nih, ternyata berhasil menurunkan gitu. Nah mungkin berhasil di satu orang gitu, tapi ternyata atau katakan merokok nggak berbahaya. Om gue ibu hidupnya umurnya sampai 99 tahun gitu. Oke, ini masalahnya adalah orang itu sedang mengasih satu bukti yang berasal dari sebuah narasi pengalaman dia tanpa menyadari bahwa apa yang dia katakan mungkin sebenarnya menyebabkan 1.000 kematian gitu. Satu survivor dan 1.000 kematian. Dan efeknya itu sangat besar kalau memang hal ini tidak diregulasi gitu. Kita nggak tahu mereka itu sebenarnya dapat itu tuh dari mana. Masalahnya kalau dari gua mungkin yang agak berat adalah gini. Lo cuman cerita nih, chill sama orang gitu. Katakan di sebuah medsos, gua ada kejadian kayak gini nih. Lo nggak mengklaim diri lo sebagai seorang pakar, lo nggak mengklaim apa, tapi lo cerita pengalaman lo, itu adalah kebebasan lo berpendapat, lo nggak promoting itu. Nah, gimana caranya orang suka tapi kata-kata lo, orang percaya banget sama lo, orang like dan lo tidak expect itu menyebar seperti itu atau dipercaya seperti itu. Nah, ini pada akhirnya kembali ke kebebasan berpendapat juga kan, Pak. Gimana caranya meregulasi dan membatasi penggunaan medsos yang kini tuh makin personal. Orang mungkin lebih banyak hidup di dunia maya daripada dunia nyata dan lo cuma pengen sharing dengan teman-teman lo yang tidak nyata gitu. Nah, itu mungkin yang akan membuat eksekusinya sulit. Tapi yang jelas kalau ini tidak diregulasi dampaknya itu luar biasa, apalagi kalau kita ngomonginnya di hal seperti kesehatan ya yang memang butuh kepakaran. Lo lihatnya gimana Mbak Vivi? Freedom of speech hal yang penting gitu. Tapi sertifikasi buat orang bisa ngomongin hal-hal penting itu tuh juga nggak bisa dianggap jadi masalah sepele. What do you think about it? Dilema juga sih ya kalau kita ngomongin sertifikasi keahlian gitu kan ya, Tia. Masalahnya sebenarnya kita nggak bisa gini loh. Dampaknya gitu loh bisa disamain gak sih? Misalnya gini, kalau influencer, katakanlah influencer kesehatan, tapi dia nggak punya sertifikasi sebagai dokter gitu. kalangan medis ya, bukan dokter, ahli gizi dan sebagainya. Tapi dia pengikutnya tuh jutaan gitu. Ini berarti dia pengaruhnya banyak kan? Artinya dampak omongan dia itu lebih besar daripada mungkin dokter yang praktis sehari-hari gitu kan. Walaupun dia tanpa secara pendidikan tidak relevan gitu lah ya. Jadi lebih ke jangkauan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa membenarkan juga dia ngomong segamblang mungkin tentang kesehatan tentang medis ketika dia bukan ekspertisnya seperti itu gitu kan. Dan yang kedua takutnya itu sertifikasi ini jadi alat problem bisa jadi problematik kalau tidak diatur dengan baik ya, karena seperti yang tadi Anggi bilang bisa membungkam pendapat dalam artian mungkin membatasi edukasi publik non formal mungkin ya. Jadi kan kita kan mendapatkan edukasi bisa dari mana aja gitu kan, ada batasannya dalam ketika itu non formal gitu kan, tapi tidak bisa dibungkam gitu aja juga gitu kan, emang dilema, jadi makanya gue bilang tuh dilematis ya. Terus habis itu dia juga bisa ya, takutnya sertifikasi seperti itu tuh jadi alat kontrol negara juga gitu kan, dimainin sama negara nih siapa yang bisa sertifikasi dan segala macam gitu kan. Jadi banyak yang bisa dimainkan dalam tanda kutip gitu. Harus akui bahwa sistem kita itu kan belum bersih-bersih banget gitu kan. Ketika kita mau ngomongin sertifikasi seperti apa, kemana, dampaknya seperti apa kan kayak gitu kan. Nggak semudah yang kita bayang, kalau ini sistem sertifikasi nih nggak kayak gitu juga sih. Mungkin ya instead of sertifikasi, gimana kalau kita dikasih batasan gitu. Misalnya, bisa nggak sih ada batasan tertentu influencer itu harus minimal ketika dia mengungkapkan sesuatu
tentang pengetahuan, dia harus jujur gitu loh soal kompetensinya dulu gitu kan. Ya katakanlah ada apa namanya ya, pengakuan dulu gitu kan bahwa dia bukan expertnya di bidang ini sebenarnya. Ya mungkin dia dapat pengetahuan dari riset apa kayak gitu loh. Bukan yang menurut gua kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi menurut riset ini kayak gitu kan mungkin lebih bisa dianggap akademik gitu lah ya. Ya. Terus kalau misalnya dalam kaitan medis gitu, bisa nggak ya kayak ada larangan untuk dia tidak menyampaikan klaim medis tertentu yang tidak bisa disebutkan oleh non ahlinya gitu. Ya gue nggak tahu, tapi mungkin ada batasan di mana seorang influencer non expertise itu bisa berbicara, tapi ada batasan juga dalam isu apa, kasus apa dia tidak boleh berbicara soal itu gitu. Tapi memang ini agak complicated sih gitu. Atau mungkin platform gitu. Platform bisa nggak ya ikut bertanggung jawab karena mereka yang mengamplifikasi kontennya gitu kan. Jadi mereka bisa nggak ngasih batasan bahwa ketika kalian belum diakui sebagai ahlinya, tidak boleh ada konten yang mengatakan suatu hal yang absolut gitu loh. Mungkin ya, jadi tapi kalau ngomong sertifikasi jujur itu dilematis sih karena banyak minusnya juga, banyak mudorotnya juga sebenarnya gitu. Ya, it's not that easy. Cuman jadi pertanyaan adalah ketika kita ngomongin data of expertise, pakar jumlahnya nggak dikit gitu. Jumlah orang pintar mah di Indonesia nggak kurang-kurang. Tapi ada permasalahan soal penyampaian nih Mbak Vivi. Cara ngomong yang mungkin kurang oke, nggak sempet main sosmed, atau mungkin emang nggak tahu cara main sosmednya gimana gitu. Akhirnya ilmunya nggak nyampe. Ada problem di situ nggak sih menurut lo? Kayak memang pakarnya aja yang juga nggak terlalu dekat gitu ke society-nya, karena omongan ini sering muncul di sosial media gitu, di X yang kayak emang pakarnya aja nggak bisa ngomong gitu, kesibuk aja sama penelitian. What do you think about it? Ya sebenarnya gue pernah ngobrol sih sama pakar sosiologi gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang pakar itu kena kayak apa ya, krisis komunikasi keahlian gitu, apa ya sebutannya ya kalau dalam bahasa ilmiahnya gitu kan. Jadi memang mungkin mereka terlalu pintar secara teori gitu kan, sehingga mereka kurang bisa menyampaikannya tidak hanya secara komunikasi lisan tetapi juga tulisan ya, seperti itu kan, karena saking pintarnya semua rumus ada di kepalanya sehingga ketika dia menyampaikan itu susah berterimanya, entah sulit dimengerti, entah bikin orang salah paham gitu kan. Tapi itu memang terjadi gitu kan, termasuk dokter gitu. Pertama itu yang bahwa ada krisis kemampuan mereka, bukan berarti mereka bodoh ya, tapi ya maksudnya, tapi ketika mereka pintar satu hal, ketika mereka pintar di rumus-rumus medis segala macam, di aljabar segala macam, memang belum tentu mereka juga bisa pintar dalam komunikasi publik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya sih masih banyak pakar yang tadi gue bilang masih cenderung image-nya tuh elitis gitu kan. Pintar dalam artian, oh gue pintar nih, gue ahli, jadi gue bener gitu. Ya lu memang benar, tapi kan ketika lu menjumpai komunikasi publik, apalagi di ruang digital, legitimasi lu itu nggak cukup hanya dengan gelar, menurut gue ya. Tapi di situ lu mesti komunikasi dengan empati, sehingga lu bisa ada narasi yang jelas seperti apa, punya kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan dan narasi inilah yang dimilikinya lebih banyak oleh influencer non pakar gitu kan. Nah mungkin ini menjadi suatu bahan juga buat para pakar-pakar kita di luar sana. Klaim kalian tuh benar, ilmunya tuh benar, tapi penyampaiannya itu bisa nggak mungkin lebih empati, lebih naratif. Walaupun banyak juga sih kalau gue follow ada beberapa dokter yang bisa menjelaskan secara bagus gitu kan, secara empati gitu. Tapi nggak banyak gitu dibanding influencer kita gitu kan. Pada akhirnya publik ya mau nggak mau mendengarin yang influencer yang mudah dimengerti bahasanya, walaupun nggak based on research, tapi hanya bermodal kayak katanya begini, katanya begitu, kayak gitu kan. Kata siapa, kata si ini, kata si itu, gitu kan. Jadi seperti itu, bahwa dan kadang ada juga mungkin ya dokter-dokter, kita nggak ngomongin dokter sih sebenarnya, kok gue dokter terus ya, pakar gitu ya. Ya mungkin narasinya itu terkesan kayak narasi ilmiahnya itu kayak merendahkan
Yang tadi itu sih sebenarnya nggak empati, itu juga kayak merendahkan audiens yang bukan pakarnya gitu kan. Tuh apalagi kalau misalnya tentang fakta-fakta medis gitu kan. Em, Banyak yang kemudian malah bikin netizen itu kesel gitu kan, nggak mungkin kayak gini gitu kan. Jadi yang salah itu bukan ilmu mereka, tapi mereka tuh emang kurang bisa membangun dialog kepada publik melalui komunikasinya, sehingga sulit juga buat mereka untuk membangun kepercayaan emosional gitu kepada publik gitu kan. Seperti itu sih. Oke, Bang, do you see the same problem gitu? Kayak ada permasalahan di kepakaran karena penyampaiannya kurang seru, nggak relate gitu sama situasi sekarang, terlalu teknis bahasanya. Misal kita ngomongin soal kasus hukum gitu. Orang ngomongin mens rea, minimal publik nggak tahu mens, taunya banyak laki-laki, rea adalah pembalap World Superbike gitu. Oh, banyak laki-laki pembalap World Superbike. Atau misalnya ngomongin soal ekonomi, istilah inflasi, deflasi, stagflasi, warga banyak yang nggak ngerti nih. That kind of things kah yang menjadi masalah sebenarnya, atau lu punya POV lain gitu? Iya, gue ngeliat hal yang sama. Sama seperti yang tadi gue udah sampein, pada akhirnya balik ke skill setnya mereka untuk bisa menyampaikannya ke publik, dan bukan hanya skill set ya, tapi juga dukungan dari institusi supaya memang mereka bisa latih lah atau gimana. Tapi gue tidak ingin menggeneralisasi bahwa semuanya itu begitu gitu. Pada akhirnya gini, kita orang semua punya professional habits kan. Gue wartawan, editor, gue kalau lagi acara apa gitu dateng serta, gue kebanyakan nanya cuy, karena itu professional habit gue. Lalu kemudian ada typo dikit, rasanya pengen gue edit. Ini sama aja dengan mereka, bahwa mereka sehari-hari menggunakan bahasa itu sampai mereka mungkin tidak sadar lagi bahwa itu bahasa sebenarnya tidak semudah itu dicerna oleh orang lain. Misalnya gue punya adik, dia menyebutkan, adik gue dokter dan dia menyebutkan apa gitu ke gue, terus gue yang kayak, itu apa? Asam lambung. Kenapa susah banget ngomongnya, kenapa harus pakai bahasa itu? Jadi gue selalu ngomong pakai bahasa manusia. Tapi kalau dibilang mereka tidak punya kemampuan itu atau minim, ya memang kita semua punya spesialisasi masing-masing ya. Katakan influencer, kenapa dia bisa jadi influencer? Dia jago bangun narasi, makanya bisa jadi influencer gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu dilatih. Tapi dari pengalaman kita sendiri, kita baru aja ngadain Authors Awards kan kemarin, dan itu kelihatan bahwa memang ternyata nggak dikit loh, udah berapa tahun kita ngadain Authors Awards, nggak dikit loh pakar yang sebenarnya jago ngomong, jago nulis, jago mengkomunikasikan. Tapi perkaranya adalah dukungannya ada atau tidak untuk mereka melakukan itu. Untuk yang lainnya, melatih. Kalau berhubungan sama audiens, yang pertama akan dilihat itu yang akan bikin orang pincut itu adalah relatability humannya gitu. Lo human gak gitu. Nah jadi ya gue sepakat, tapi gue juga ingin menekankan bahwasanya itu sebenarnya skill set yang bisa dilatih, tinggal lo punya dukungan atau enggak secara institusi. Dan mungkin satu lagi untuk terkait ini, gue pengen ngasih contoh gerakan di US kalau nggak salah, yang kayak gue lupa hashtagnya, tapi tentang I'm scientist, I'm human gitu. Jadi scientist ini membagikan kehidupan mereka sehari-hari di tempat kerja, di Instagram ya, foto-foto mereka. Kita belum ngomongin sampai jauh-jauh ke dalam substansi. Cuman mereka kalau kerja gimana bentuknya. Gua kerjanya di NASA, gimana gue di dalam NASA, tapi gue minum kopi juga, kopi gue yang gue sukain apa. Manusiakan dulu scientist ini, sebenarnya mereka juga manusia, jadi mereka mesti tahu cara berhubungan dengan manusia, dan ini tinggal dukungan dan skill setnya yang dilatih, yang diperlukan. Gue ngelatih kayak gitu, yang jago banyak. Oke. Dukungan yang kayak gimana yang dibutuhin sama mereka, sama pakar nih Mbak, menurut lo? Apakah emang dibayarin kursus buat how to social media kah? Postingan pakar yang oke menurut kampus di boost ads kah? Atau gimana nih? Why not? Kalau gue bilang sih why not. Memang
Kita semua butuh capacity building. Kalau kampus pengen ngerasa, institusi pengen merasa mereka betul-betul menyumbang untuk negara. Sebenarnya kita sentuh juga bukan cuma level atas-atas doang yang mungkin gak kerasa di bawah kan. Mereka harus bisa nyentuh grassroots juga kan. Kalau emang betul suatu universitas pengen dilihat sebagai lo berkontribusi besar pada negara ini, pada masyarakat negara ini, ya memang mesti bisa menurunkan ahlinya ke lapangan, bukan sekedar dalam cara oke, gue pengabdian bentuknya adalah penelitian dikirim kemana. Ada loh cara-cara lain untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas, dan itu adalah melalui komunikasi sains. Jadi kalau lo tanya di lesin ini, di lesin itu, gue bilang ya bisa aja gitu. Atau paling sederhana, kurangin beban kerja mereka yang tidak ada kaitannya dengan kepakarannya. Banyak dari penulis kita yang ngomong sama kita, mereka suka nulis, mereka suka ini, suka itu, mereka pengen, tapi nggak punya waktunya. Itu mungkin dukungan paling minimal yang bisa diberikan sebenarnya. I see. Di situasi yang kayak gini Mbak Vivi sekarang, pakar banyak gitu. Willingness untuk menyampaikan info banyak, tapi publiknya nih kadang-kadang yang ngerasa jawaban pakar itu tuh tidak memvalidasi. Mending ke AI aja deh, udah cepet, gratis, gitu kan. Bahkan kita yang di internal aja kadang-kadang kalau butuh quick fix untuk membenarkan, let's say grammar, memastikan ini semua udah ada apa enggak gitu tuh, butuh bantuan AI meskipun double check gitu. Nah, what do you think about this situation yang akhirnya tiba-tiba AI itu bisa ngasih informasi nih yang lo butuhin nih gitu? What do you think about it? Tapi gue setuju sih kalau AI bisa ngasih kita informasi dengan Iya cepat. betul, setuju. Tapi bukankah apa yang informasi yang dikasih AI itu juga awalnya dari para pakar ya? Maksudnya AI itu hanya mencari sumber dari para pakar juga kan? Bahkan dibuatnya juga oleh pakar IT gitu kan? Jadi sebenarnya AI itu kan wujud hasil dari kepakaran bukan ya? Bukan bukan mean to menggantikan kepakaran gitu kan? Jadi AI, Google, apapun itulah, internet itu memang bisa ngasih kita jawaban. Tapi kualitas dari jawabannya itu loh, itu kan template gitu kan. Oke. Bisa dipertanggungjawabkan juga kan. I see. Jadi nggak bisa kita menyamakan. Oh kita sudah bisa dari AI gitu, dari Google. Nah, Google sama AI juga dapat data dari para pakar, dari riset-riset. Emang dari mana lagi? Bukan dari ini kan. Nah, harusnya kita itu bukan sebagai publik ya yang menggunakan AI juga gitu kan. Kita nggak menggunakan AI itu sebagai bahan kita untuk rely on sources, apalagi kampus gitu kan. Justru AI itu harusnya bikin kita itu bisa lebih berpikir kritis gitu, bisa bikin kita lebih belajar. Oh ada bukti yang kuat, ada bukti yang lemah, karena AI itu kan mengumpulkan kan database gitu kan. Ini buktinya kuat nggak ya? Ini buktinya lemah nggak ya? Kita nyari lagi tuh nantinya riset mana yang bisa mendukung ya. Harusnya ada nalar kritis yang kayak gitu loh di kita sebagai publik, nggak asal copy paste segala macam gitu kan. Memang keuntungan AI itu adalah mungkin untuk kampus ya. Kampus itu jadinya bukan lagi gudang buat hafalan teori gitu kan. Jadi di kampus tuh kita nggak lagi ngafal-ngafal teori, karena kalau teori itu kalau kita bisa dapat dari AI, tapi kita jadi bisa berpikir kritis lah, berargumentasi di kampus itu. Jadi nggak bisa kita meng-rely on AI itu kan. Jadi bahkan kita pakai Google Search pun, misalnya Google Scholar gitu, AI itu kan kita butuh validasi juga kan, apakah data itu benar apa enggak. Hati-hati juga kan, nggak bisa kita secara simply percaya bahwa apa yang dikatakan AI itu benar gitu kan. Jadi bagaimana juga kita tetap perlu riset yang ilmiahnya gitu lah istilahnya. Ada datanya seperti apa, ada metode mencari datanya seperti apa, bukan hanya tiba-tiba ada nih pendapat seperti ini itu kan. Jadi dari publiknya sendiri gitu, kita tuh mesti belajar. Sorry itu saya, bahwa aku bukan menggurui publik, aku pun termasuk publik kan, harus belajar untuk lebih untuk mau berpikir ilmiah gitu, nggak cuma berpikir instan gitu. Ya itu cuma buat ngebantu kita untuk mencari data awal, bukan untuk mengcopy paste data tersebut seperti itu. Oke, Mbak Anggi, publik punya kesadaran untuk mencerna informasi itu kan jadi satu skill set yang perlu mereka pahami gitu, bahwa
nggak semua yang dibaca di sosial media tuh bisa ditelan mentah gitu kan. Nah, apalagi nih yang memang kayaknya masyarakat perlu sadarin. I mean nggak semua masyarakat gitu, memang harus mengerti. Tapi apa nih yang perlu kita pahami supaya nggak gampang ditipu sama konten yang kelihatan ilmiah padahal nggak ilmiah banget. Atau kelihatannya based on jurnal karena ngambil dari ChatGPT ternyata jurnalnya nggak ada gitu. Which is sering kejadian kan. Apa yang udah dilakuin deh? Ya, ini emang dari tadi sebenarnya gue pengen ngomong, kadang mungkin yang perlu dikasih edukasi, tapi siapa yang ngasih edukasi, itu aja pertanyaannya. Itu publik, itu user, penggunanya seperti apa. Pada akhirnya sebenarnya kita nggak cuman yang dying itu bukan cuma pakar kan, tapi juga media. Kurang lebih sama ya nasibnya gitu, karena publik merasa oke, gue udah gampang tahu kok dari AI, udah ada kok gitu. Nah, kalau misalnya kadang tuh kata logika dikesankan kayak menyebut kata logika kesannya kayak merendahkan orang, enggak, tapi kita semua tuh sebenarnya punya logika, tinggal logika tersebut aja dibangun. Tapi memang edukasi masyarakat gimana pun caranya kita bisa mulai dari level anak kecil sekarang udah megang gadget gitu. Yeah. Dan pun caranya itu sebenarnya bisa dilatih at home gitu. Kita bisa di mana aja, di sekolah, dimanapun. Kemampuan nalar untuk membedakan itu penting, untuk cek sumber itu penting gitu. Yang gue lihat yang harus dibangun ya memang kemampuan mereka membaca. Ketika gue bilang membaca ini bukan membaca ABCDE atau apa yang dibilang orang short span gitu ya, tapi kayak ketika melihat sesuatu cek dulu sumbernya gitu. Biasanya kita itu kan ngebaca dari atas sampai bawah gitu kan, terus oke, setelah kita percaya kita akan pun googling sesuatu, kita akan atau meng-AI sesuatu akan pakai kata yang emang kita baca di situ. Kita nggak nyari sumbernya dulu, begitu kita tahu sumbernya mungkin nggak ada atau gimana gitu. Dari awal kita tahu, kita mungkin nggak akan melanjutkan atau mungkin kita bisa membacanya secara kritis gitu. Jadi kemampuan ini hal yang mungkin yang megang memang ilmuwan sama jurnalis, tapi pada akhirnya semua orang bisa melakukannya untuk selalu cover both side untuk bisa balancing, untuk bisa ngelihat. Nah, selain itu sebenarnya kayak kalau lo cuma tanya AI gimana ya, gue tidak terlalu mendukung. Kita di TCID punya banyak punya sangat guideline yang sangat ketat. Gue tidak ingin terlalu mempromosikan AI, tapi susah banget. Lo nge-google aja yang muncul duluan AI, Google overview-nya betul. Jadi kayak itu susah banget. Tapi by the end of the day, kalaupun lo harus menggunakan AI, jangan pernah juga meminta tolong jelasin ini dong, terus dia ngejelasin, terus lo percaya aja gitu. Karena kadang yang dikasih itu ilmunya semu gitu. Gimana kalau misalnya kayak lo tolong jelasin ini dong, plus kasih tautan sumber-sumbernya, dan lo cek dulu sumbernya emang beneran. Kadang sumbernya nggak ada, dan kadang melencengnya jauh banget. Dan mungkin satu lagi ya, selain membangun habit dari untuk selalu ngecek sosial media, untuk selalu ngecek kredibilitas sumber di AI, yang penting itu juga sebenarnya untuk bisa again, not promoting, tapi kalau lo emang harus banget make, sebenarnya AI yang lo pakai tuh bisa disetting untuk membantah lo, untuk kalau perlu, tidak memvalidasi lo kalau perlu. Intinya dia juga bisa lo set up untuk critical thinking bareng lo gitu. Jadi katakan di settingnya lo bisa masukin bahwa jangan pernah ini kan tanpa sumber, bantah gue kalau gue salah, kritik gue kalau gue salah. Itu lo bisa kayak gitu dan memvalidasinya. Tapi in any case sebenarnya latihan membedakan tadi itu ya, habit-habit tadi yang ada, latihan membedakan ini, latihan mempelajarin ini yang sebenarnya kayak emang gue pengen ayo netizen, gue pengen segampang itu ngomong ayo netizen kita cek dulu sumbernya yuk sebelum klik, pengen kayak gitu. Tapi nggak bisa. Pada akhirnya AI
sosial media itu kan udah jadi bagian keseharian kita. Udah sama kayak kita makan atau kita ngapain atau apa, udah keseharian kita. Jadi ini harus ada masuk ke dalam pendidikan keseharian kita juga dimanapun kita berada untuk bisa memisahkan ini. Kalau ini nggak diterapin, membangun habit dari awal ya sebenarnya kita nggak akan kemana-mana, kita akan kemakan terus sama hoax. Ya. Kemampuan literasi pada akhirnya ya buat publik gitu untuk bisa tidak hanya membaca tapi juga memahami dan mencari tahu apa yang dibaca begitu. Critical thinking sih, bukan cuma literasi tapi critical thinkingnya itu penting. Oke, maybe it's gonna be my last questions nih. Death of expertise jadi isu yang lumayan penting sekarang gitu ya. Tadi kita udah ngasih tahu gitu bahwa kepentingannya adalah yang jadi krusial di sini adalah bagaimana pakar turun quote unquote gitu mendekati masyarakat dengan bahasa yang lebih relevan. Critical thinking dan juga publik itu tuh juga harus tetap terus diasah gitu ya, nggak stuck dan pakai formula yang sama karena dunia selalu berkembang begitu. My last question is, gimana supaya masyarakat pada akhirnya bisa membedakan mana yang firm, mana yang enggak nih dari both of you guys? Karena kadang-kadang ada yang masang gelar dokter ternyata cuman kayak Valentino Rossi gitu, gelar the doctor padahal nggak ada gelar dokternya gitu kan. Atau ya ada pakai gelar profesor atau apa ngaku-ngaku tapi ternyata nggak ada profesor-profesor sama sekali. Ada tips nggak nih? Karena biasanya banyak yang ketipu di situ tuh dari Mbak Vivi atau Mbak Anggi. Mungkin short gitu kayak 2-3 kalimat. Mbak Vivi dulu deh. Kalau gue dari sisi netizen mungkin ya, publik ya, kita harus bisa kritis. Gak cuma kita punya literasi digital, gak cukup. Tapi kita mesti tahu bagaimana pengetahuan itu dibentuk, belajar gitu kan. Harus tahu bagaimana sih pengetahuan yang sebenarnya harus dibentuk gitu. Mulai dari kita punya kompetensi untuk evaluasi sumber, memahami ketidakpastian gitu kan. Yakini bahwa sains itu jarang hitam dan putih gitu. Ada proses ilmiah untuk menentukan jawabannya gitu kan. Kita mesti aware di situ. Kemudian kita punya kemampuan untuk confirmation bias atau authority bias gitu. Berkritis lah. Jadi sebenarnya turunnya istilahnya yang bikin pakar-pakar ini tenggelam juga bukan hanya simpel kemampuan pakarnya yang kurang bisa berkomunikasi atau sebagainya. Memang ada seperti itu, tapi kitanya sebagai publiknya juga harus literated secara ilmiah gitu kan. Bukan hanya kita mau jawaban yang cepat aja, tapi yang tepat juga gitu kan. Punya confirmation bias, punya authority bias gitu. Jadi ada filter mental sendiri di kita gitu loh. Belajar skeptis gitu. Ini si AI atau si influencer bisa ngomong gini, emang metodologinya apa? Kayak gitu, bisa nggak berpikir kayak gitu. Pada akhirnya kita sebagai warganet juga yang mesti lebih bijak itu menanggapi segala pengetahuan yang tersebar luas di sosmed. Oke, Mbak Anggi, any additions? Yap, 1-2 kalimat ya. Kalau gue bilang sih, be cynical, be humble, be critical. Karena kalau lo udah ngerasa tinggi, ilmu lo tinggi, kemungkinan lo ngecek lagi itu akan susah. Kalau lo nggak sinis, kemauan lo untuk ngecek lagi akan susah. Kalau lo nggak kritis, kemauan lo untuk ngecek lagi sumbernya akan susah. Jadi budayakan ketika melihat sesuatu, kita punya mesin pencarian, Google lah gitu. Google lah itu dulu. Jadi biar nggak kejebak sama the doctor or professor. Ini double check. Karena kan profesor di Money Heist juga maling kan. Kayak gitu soalnya. Jadi ya kudu diperhatiin lah. So that's all for this episode Sobat Isi ID. Mbak Vivi, Mbak Anggi, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. Sobat Isi ID, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow social media kami @conversationidndx, TikTok, Instagram, Facebook The Conversation Indonesia. Follow our Spotify channel di Suara Akademia dan subscribe itu channel kami The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syahri signing out. I'll see you next episode. Have a nice day dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.